Kami dari kelompok F akan menjelaskan mengenai valuation of inventories. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok F. Yang pertama ada Alfati Ramada dengan PM3 angka terakhir 265. Kemudian ada Fianka Rifki Wirawan dengan PM3 angka terakhir 268. Kemudian ada Ahmad Rafli Maulana dengan PM3 angka terakhir 278. Kemudian ada Jurian Nirwana Mesa Putra dengan PM3 angka terakhir 261. Kemudian ada Rafa Pramudion dengan PM3 angka terakhir 279. Kemudian ada Teuku Muhammad Farel dengan NPM 3 angka terakhir 294. Persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Uraian dan pengukuran persediaan memerlukan perhatian yang cermat. Investasi dalam persediaan seringkali merupakan aset lancar terbesar dalam bisnis perdagangan retail dan manufaktur. Pada contoh kali ini yaitu perusahaan seperti Carrefour, perusahaan dagang, biasanya membeli barang dagangannya dalam bentuk yang siap dijual. Perusahaan ini melaporkan biaya yang dibebankan pada barang yang belum terjual. Perusahaan melaporkan biaya yang dibebankan pada barang dan bahan yang tersedia tetapi belum diproduksi sebagai persediaan bahan baku. Bahan baku meliputi kayu untuk membuat tongkat, baseball, atau baja untuk membuat mobil. Bahan-bahan ini dapat dilacak langsung ke produk akhir. Pada setiap titik dalam proses produksi berkelanjutan, beberapa unit hanya diproses sebagian. Biaya bahan baku untuk unit yang belum selesai ini ditambah biaya tenaga kerja langsung yang diterapkan secara khusus untuk bahan ini dan bagian yang dapat dinilai dari biaya overhead produksi. Semua itu merupakan persediaan pekerjaan dalam proses. Terdapat dua contoh dari beberapa perusahaan. Yang pertama adalah contoh dari merchandising company dari perusahaan Carrefour. Pada statement of financial position atau laporan posisi keuangan pada current assets atau aset lancar, terdapat inventories sebesar 3.168 euro. Sedangkan pada contoh yang kedua yaitu manufacturing company atau perusahaan manufaktur pada perusahaan Nissan, pada statement of financial position atau laporan posisi keuangan, di current assets atau aset lancar terdapat merchandise and finished goods sebesar 827.289 yen dan work in process 64.386 yen dan raw materials and supplies sebesar 366,248 yen. Perusahaan manufaktur seperti Nissan juga dapat menyertakan akun persediaan perlengkapan manufaktur atau pabrik. Nissan akan menyertakan barang-barang seperti oli mesin, sekrup, perlengkapan pengelasan, dan perlengkapan sejenis yang digunakan dalam produksi tetapi bukan bahan utama yang diproses. Kemudian saya akan menjelaskan cara mencari cost of goods sold dari kedua perusahaan tersebut. Yang pertama dari merchandising company, jika dilihat dari inventory-nya terdapat cost of goods purchased menjadi cost of goods sold yang menghasilkan cost of goods sold atau HPP. Nah, jika pada manufacturing company, prosesnya lebih panjang. Proses pertama yaitu raw materials yang berisikan actual material cost dan material use. Kemudian labor yang berisikan actual labor cost dan labor applied. Kemudian overhead yang berisikan actual overhead cost dan overhead applied. Yang ketiga, proses tersebut dilanjutkan menjadi work in process yang berisikan cost of goods manufactured, yang kemudian dilanjutkan lagi menjadi finished goods yang berisikan cost of goods sold yang menghasilkan cost of goods sold atau HPP. Lalu selanjutnya ada inventory cost flow, aliran biaya persediaan. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan pada setiap periode akhir akuntansi. Aliran biaya untuk suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Persediaan awal ditambah harga pokok pembelian adalah harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Saat barang dijual, barang tersebut dimasukkan ke harga pokok penjualan. Nah, barang yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi merupakan persediaan akhir. Nah, ilustrasi pada 8.3 ini menunjukkan hubungan ini.
Ini adalah aliran biaya persediaan. Perusahaan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem untuk memelihara catatan inventaris yang akurat untuk biaya-biaya ini, sistem perpetual atau sistem periodik. Lalu selanjutnya ada penjelasan mengenai sistem perpetual dan periodik. Nah, sistem inventaris perpetual ini terus melancang perubahan dalam akun inventaris. Artinya perusahaan ini mencatat semua pembelian dan penjualan barang secara langsung di akun inventaris. Saat mereka terjadi, fitur akuntansi sistem persediaan perpetual adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian barang dagang untuk dijual kembali atau bahan baku untuk produksi didebitkan ke persediaan dan bukan ke pembelian. Biaya angkut didebitkan ke persediaan, bukan ke pembelian. Retur dan potongan pembelian serta diskon pembelian dikreditkan ke persediaan, bukan ke akun terpisah. Yang ketiga, harga pokok penjualan catat pada setiap penjualan dengan menerbitkan harga pokok penjualan dan mengkreditkan persediaannya. Lalu yang keempat, buku besar pembantu berisi catatan inventaris individual disimpan sebagai tindakan pengendalian. Catatan pembantu menunjukkan jumlah dan biaya setiap jenis inventaris yang tersedia. Nah, sistem persediaan perpetual ini memberikan catatan berkesinambungan mengenai saldo pada akun persediaan dan akun harga pokok penjualan. Lalu selanjutnya ada sistem periodik. Di bawah sistem inventaris periodik, suatu perusahaan ini menentukan jumlah persediaannya tersedia hanya secara berkala. Sesuai dengan namanya, perusahaan mencatat semua perolehan persediaan selama periode akuntansi dengan mendebitkan akun pembelian. Perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi ke biaya persediaan yang tersedia pada awal periode. Nah, jumlah ini itu menentukan total biaya barang yang disediakan untuk dijual selama periode tersebut. Untuk menghitung HPP penjualan, kemudian mengurangi persediaan akhir dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Nah, dalam sistem persediaan periodik, harga pokok penjualan ini adalah jumlah sisa yang bergantung pada perhitungan fisik persediaan akhir. Proses ini disebut sebagai pengambilan inventaris fisik. Perusahaannya menggunakan sistem periodik melakukan inventaris fisik setidaknya setahun sekali. Lalu ini ada perbandingan, membandingkan sistem perpetual dengan periodik. Untuk mengilustrasikan perbandingan antara sistem perpetual dan periodik, kita asumsikan bahwa Fashmere Company memiliki transaksi berikut selama tahun berjalan, dengan inventaris awal 100 unit seharga $6, dengan total 600 ini dan lain-lainnya, persediaan akhir hingga persediaan akhir dengan total 2.400. Fashmere mencatatkan transaksi ini selama tahun berjalan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 8.4. Nah, ini adalah ilustrasinya, laporannya. Jadi, bila perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual dan terdapat perbedaan antara saldo persediaan perpetual dan jumlah persediaan fisik, perusahaan memerlukan entry terpisah untuk menyesuaikan akun persediaan perpetual sebagai ilustrasi. Asumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar $4.000, akan tetapi jumlah fisik menunjukkan persediaan sebesar 3.800 sebenarnya tersedia. Entry untuk mencatat penurunan nilai yang diperlukan ini adalah persediaan berlebihan dan kekurangan. Ini ditaruh di debit dengan inventarisnya di kredit. Nah, kelebihan dan kekurangan persediaannya terus-menerus umumnya merupakan salah saji harga pokok penjualan. Lalu selanjutnya ada inventory control. Karena berbagai alasan, manajemen ini sangat tertarik pada perencanaan dan pengendalian inventaris atau inventory, baik perusahaan memproduksi atau memperdagangkan barang. Perusahaan memerlukan sistem akuntansi yang akurat dengan catatan terkini. Perusahaan dapat kehilangan penjualan dan pelanggan jika tidak menyimpan produk dalam jenis, kualitas, dan kuantitas yang diinginkan lebih jauh. Perusahaan harus memantau tingkat inventaris dengan cermat untuk membatasi biaya pembiayaan penyimpanan inventaris dalam jumlah besar. Nah, ini ada perusahaan seperti perusahaan Loblaw, perusahaan Woolworth Ltd, dan J. Sainsbury sekarang menggabungkan pencatatan penjualan dengan pemindahan optik di mesin kasir ke dalam sistem inventaris perpetual. Lalu selanjutnya ada good of cost include in inventory, yang berarti barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan. Nah, barang yang termasuk dalam persediaan ini, misal suatu perusahaan mengakui persediaan dan hutang usaha pada saat perusahaan tersebut mengendalikan aset tersebut. Misalnya ketika Lee Ltd membeli apel untuk dijual kembali, Lee mencatat jam tangan ini sebagai inventaris pada saat
kendali diserahkan kepada Li. Oleh karena itu, kendali merupakan faktor kunci yang menentukan kapan pembeli dan penjual suatu produk diakui. Nah, ISAB ini menunjukkan bahwa Li mengendalikan Apple Watch ketika memiliki kemampuan untuk mengarahkan pengguna dan memperoleh semua manfaat dari jam tangan ini. Nah, salah satu indikator ini yaitu pengalihan hak milik sering digunakan untuk menentukan kendali karena hak dan kewajiban ditetapkan secara hukum. Misalnya ketika Li membeli jam tangan Apple ini, hak milik hukum menjadi milik Li. Nah, hingga jam tangan tersebut dijual ke pelanggan, namun dalam beberapa kasus terbatas, indikator lain harus dipertimbangkan karena hak milik hukum dan pengalihan kendali tidak sesuai. Lalu ada barang dalam transit. Seringkali sebuah perusahaan seperti elektronik LG membeli barang dagang yang masih dalam perjalanan atau belum diterima. Pada akhir periode fiskal, akuntansi untuk barang yang dikirim ini bergantung pada siapa yang mengendalikan barang dagang tersebut. Dalam situasi ini, perusahaan umumnya menentukan kendali berdasarkan siapa yang memiliki hak milik sah atas barang tersebut dengan menetapkan aturan passing of title. Jika pemasok mengirimkan barang ke LG, titik pengiriman FOB, hak milik berpindah ke LG. Ketika pemasok mengirim barang ke pengangkut umum yang bertindak sebagai agent untuk LG, singkatan dari FOB adalah singkatan dari Free on Board. Jika pemasok mengirim barang, tujuan FOB kepemilikan berpindah ke LG hanya untuk saat menerima barang dari pengangkutan umum. Titik pengiriman dan tujuan seringkali ditetapkan berdasarkan lokasi tertentu, misalnya FOB Seoul. Nah, ketika LG memperoleh hak milik hukum atas barang, LG harus mencatat sebagai pembelian dalam periode fiskal tersebut dengan asumsi sistem inventaris periodik. Dengan demikian, barang yang menunjukkan pembelian tersebut dalam pencatatan karena hak milik hukum atas barang-barang ini berpindah ke LG setelah pengiriman barang. Kita akan membahas consignment goods atau barang titipan. Barang titipan adalah suatu barang yang dikirim oleh pemilik kepada pihak lain untuk dijual atas nama pemilik. Jadi seperti barang titipan. Sebagai contoh di sini ada Williams Art Gallery mengirimkan barang seni kepada Sotheby's Holding untuk dijual, meskipun barang secara fisik berada di tangan kepemilikan legal dan risiko tetap berada pada konsignor. Oleh karena itu, konsignor tetap mencatat barang titipan sebagai inventaris pada harga pembelian atau biaya produksi. Sementara itu, konsigna tidak mencatat barang titipan sebagai inventaris karena kepemilikan tetap pada konsignor. Dalam pelaporan keuangan, terkadang konsignor melaporkan barang titipan sebagai item terpisah atau dalam catatan laporan keuangan. Kemudian kita akan masuk ke dalam special sales agreements atau perjanjian penjualan khusus. Dalam praktiknya itu transfer kepemilikan legal tidak selalu mencerminkan substansi transaksi ya. Ada dua jenis masalah yang biasanya timbul karena perjanjian penjualan khusus. Yang pertama itu penjualan dengan perjanjian pembelian kembali atau disebut repurchase agreement. Perusahaan dapat membiayai inventaris tanpa melaporkan liabilitas atau inventaris di laporan keuangan. Misalnya, Hill Enterprise menjual inventaris ke Chase PLC dengan perjanjian pembelian kembali. Chase kemudian menggunakan inventaris tersebut sebagai jaminan untuk pinjaman. Manfaat dari transaksinya ini bagi Hill adalah menghindari pajak properti pribadi, menghapus liabilitas dari laporan keuangan, serta memanipulasi pendapatan. Sementara itu, Chase dapat menyelesaikan masalah likuiditas inventaris atau membuat perjanjian timbal balik di masa yang akan datang. Kemudian masalah yang kedua timbul yaitu penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi dalam industri seperti penerbitan musik
serta mainan, sering ada perjanjian yang mengizinkan pembeli mengembalikan barangnya. Misal dalam ini ada Quality Publishing menjual buku ke kampus bookstores dengan kemungkinan pengembalian 25%. Dalam kasus ini, Quality Publishing harus mencatat pendapatan berdasarkan jumlah yang diharapkan diterima. Dengan memperhitungkan kemungkinan pengembalian, selain itu perusahaan juga harus membentuk akun estimasi pengembalian inventaris untuk mengakui bahwa sebagian barang mungkin akan dikembalikan. Kemudian ada retail apocalypse, ya, atau tantangan retail modern. Dalam era seperti e-commerce, sepertinya ada Amazon, Shopee, Alibaba, telah menciptakan tantangan bagi retail tradisional atau pada para pasar tersebut. Banyak toko fisik yang kesulitan bersaing dan terpaksa menutup operasinya. Untuk bertahan, retail tradisional perlu mengadopsi pendekatan omnichannel yang menggabungkan saluran online, mobile, dan toko fisik. Misalnya, pelanggan dapat membandingkan produk melalui website, memesan melalui ponsel, dan mengambil barang di toko pada hari yang sama. Kemudian kita akan masuk ke dalam cost include in inventory atau biaya yang termasuk dalam inventaris. Dalam satu masalah penting dalam mengelola inventaris adalah menentukan jumlah biaya yang harus dicatat. Secara umum, perusahaan itu mencatat inventaris berdasarkan biaya perolehan. Biaya produk adalah biaya yang melekat pada inventaris, termasuk biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain untuk membawa inventaris ke kondisi siap jual. Biaya pembelian mencakup harga beli, pajak impor, biasanya itu transportasi, dan biaya penanganan. Sementara itu, biaya konversi meliputi bahan baku langsung, tenaga langsung, dan overhead manufaktur. Dan kita akan masuk dalam period cost atau biaya periode. Itu adalah biaya yang tidak langsung terkait dengan akuisisi atau produksi barang. Contohnya itu termasuk biaya penjualan dan administrasi umum. Meskipun secara konsep biaya ini adalah bagian dari biaya produk, namun perusahaan biasanya tidak memasukkannya ke dalam inventaris karena dianggap lebih terkait dengan biaya barang terjual. Selain itu, alokasi biaya periode ke inventaris dianggap terlalu arbiter. Kemudian kita akan masuk ke dalam treatment of purchase discount atau perlakuan diskon pembelian. Diskon pembelian adalah pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan, baik untuk insentif pembelian pertama kali, hadiah untuk pesanan besar, atau dorongan untuk membayar awal. IASB mengharuskan diskon dicatat sebagai pengurangan dari biaya inventaris karena ada dua metode untuk pencatatan diskon pembelian. Yang pertama itu adalah metode kotor atau gross method. Pembelian dan hutang itu dicatat pada jumlah kotor, dan kemudian diskonnya itu dicatat sebagai pengurangan dari pembelian di laporan laba rugi. Kemudian metode yang kedua itu metode bersih, yaitu pembelian dan hutang dicatat dalam jumlah bersih setelah dikurangi diskon. Jika diskon tidak diambil, maka jumlah tersebut dicatat sebagai biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi arus biaya atau which cost flow assumption to adopt. Jadi konsep dasarnya itu dalam akuntansi persediaan, terutama ketika harga barang bervariasi, kita itu harus menentukan asumsi bagaimana biaya barang terjual, COGS-nya, cost of goods sold, dan nilai persediaan di akhir. Asumsi arus biaya itu tidak harus sesuai dengan arus fisik yang ada. Kayak maksudnya di sini itu persediaan barang yang ada. Ini itu cuman asumsi akuntansi untuk tujuannya itu untuk menghitung biaya. Jadi IFRS itu juga membolehkan
penggunaan metode FIFO atau first in first out dan average cost. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode. Yang pertama itu sifat persediaannya itu. Jika barangnya itu cepat rusak, kita itu disarankan untuk memakai FIFO. Terus dampak laba ini menghasilkan COGS dan laba yang berbeda. Lalu yang kedua itu ada identifikasi khusus atau specific identification. Ini itu setiap unit itu dilacak secara individual dan biaya yang tepat dari setiap unit itu yang akan dicatat. Jadi ada satu gimana bilangnya? Jadi satu barang itu bakal dicatat dari bentuk barangnya sama harganya gitu. Metode ini tuh digunakan untuk persediaan barang yang unik dan mahal seperti mobil, perhiasan atau barang seni. Jadi ya dirinci satu barang itu dirinci dari jenisnya, harganya segala macam itu dirinci. Lalu yang ketiga itu ada average cost. Average cost ini itu biaya rata-rata yang dihitung dengan membagi total biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Jadi biaya rata-rata ini digunakan untuk menghitung COGS dan nilai persediaan akhir. Ini tuh ada dua jenis metode, yaitu rata-rata timbang periodik sama rata-rata yang bergerak perpetual. Lalu yang terakhir itu first in first out atau FIFO. Ini tuh bahwa unit persediaan yang pertama kali dibeli yang atau masuk dalam gudang itu pertama kali dijual. Jadi persediaan akhir itu akan dinilai berdasarkan biaya pembelian terbaru. Tuh, makasih. Di sini kemudian membahas tentang inventory valuation method, summary analysis, yaitu atau juga disebut dengan metode penilaian persediaan. Bagian sebelumnya dari bab ini menguraikan jumlah metode penilaian persediaan. Di sini kita menjelaskan tentang menyajikan ringkasan singkat dari dua metode arus biaya persediaan yang umum digunakan untuk menunjukkan dampak metode penilaian ini terhadap laporan keuangan. Kemudian di sini ada ilustrasi 8.12 menunjukkan hasil perbandingan laba bersih penggunaan biaya rata-rata dan FIFO. Di sini ada akun saldo kas awal sebesar 7.000. Kemudian ada laba di tahun awal sebesar 10.000. Kemudian ada persediaan awal yaitu 4.000 unit. Yang seharga 3 euro. Kemudian dikali dan hasilnya ada 12.000 euro. Kemudian ada proses atau pembelian sebesar 6.000 unit seharga 4 euro. Kemudian ditali yang hasilnya 24.000 euro. Kemudian ada penjualan. Di sini penjualan ada 5.000 unit, ada yang seharga 12 euro. Kemudian dikali yang hasilnya 60.000. Kemudian ada biaya operasional sebesar 40.000 euro. Kemudian ada tarif pajak penghasilannya sebesar 40%. Kemudian ilustrasi 8.12 dan di ilustrasi 8.12 ini hasil perbandingan metode biaya rata-rata dan FIFO. Yang pertama ada ini penjualan di biaya rata-rata sebesar 60.000, kemudian FIFO sebesar 60.000. Kemudian harga pokok penjualan sebesar 18.000, kemudian di FIFO 16.000. Kemudian ketemu laba kotor sebesar 42.000 di biaya rata-rata. Kemudian di FIFO di laba kotor ketemu 44.000. Kemudian biaya operasional di biaya rata-rata sebesar 10.000, di FIFO sama juga sebesar 10.000. Kemudian ketemu pendapatan sebelum pajak yaitu dikurang sama laba kotor dikurang biaya operasional di biaya rata-rata
pendapatan sebelum pajak yaitu 32.000. Kemudian yang di Vivo totalnya yaitu 34.000. Kemudian ada pajak penghasilan sebesar 40%. Di biaya rata-rata pajak penghasilannya ya sebesar 12.800. Kemudian di Vivo pajak penghasilannya yaitu 13.600. Kemudian di total ketemulah pendapatan bersih. Di biaya rata-rata ketemu pendapatan bersih sebesar 19.200. Di Vivo ketemu 2.400. Kemudian yang tadi bagian yang inventory atau persediaan awal sama pembelian di total yang ketemu di average cost sebesar 36.000. Kemudian di Vivo ketemu 16.000. Kemudian average cost 36.000 tersebut dibagi 10.000. Dari mana 10.000 nya yaitu dari biaya operasional dibagi yang hasilnya 3,6 euro. Kemudian 3,6 euro tersebut dikali 5.000 dan dapat hasil 18.000 euro. Kemudian ilustrasi 8.13 menunjukkan saldo akhir item tertentu pada akhir periode. Metode yang berisi metode biaya rata-rata menghasilkan saldo kas yang lebih tinggi di akhir tahun karena pajak lebih rendah. Contoh ini mengasumsikan bahwa harga sedang naik, hasil sebaliknya terjadi jika harga sedang turun. Kemudian ada effect of inventory errors atau juga disebut dengan dampak kesalahan inventaris. Item yang salah diasumsikan atau dikecualikan dalam menentukan harga pokok penjualan melalui kesalahan penyajian inventaris akan mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan. Oke, kita membahas dua kasus dengan asumsi sistem inventaris balik. Persediaan akhir tindakan salah. Apa yang akan terjadi jika Lenovo mencatat persediaan awal dan pembelian yang dengan benar, tetapi gagal memasukkan beberapa item dalam persediaan akhir? Dalam situasi ini, pada ilustrasi 8.14 menunjukkan dampak yang dihasilkan pada laporan keuangan di akhir periode. Jika persediaan akhir diremehkan, modal kerja dan rasio lancar diremehkan. Jika harga pokok penjualan dilebih-lebihkan, maka laba bersih diremehkan. Untuk mengilustrasikan dampak pada laba bersih selama periode 2 tahun yaitu 2022 sampai 2023, asumsikan bahwa Yichan Ltd meremehkan persediaan akhirnya sebesar $10.000 dalam ribuan. Semua item lainnya dinyatakan dengan benar. Dampak dari kesalahan ini adalah penurunan laba bersih pada tahun 2022 dan peningkatan laba bersih pada tahun 2023. Kesalahan tersebut diimbangi pada tahun 2023 karena persediaan awal diremehkan dan laba bersih dilebih-lebihkan. Seperti yang ditunjukkan ilustrasi 8.15, laporan laba rugi salah menyatakan angka laba bersih untuk tahun 2022 dan 2023 meskipun total untuk kedua tahun tersebut benar. Kemudian kita membahas tentang purchase and inventory mistake atau pembelian dan persediaan yang salah dinyatakan. Misalkan Bishop Company tidak mencatat pembelian barang-barang tertentu yang dimilikinya dan tidak menghitungnya dalam persediaan akhir. Ilustrasi 8.16 menunjukkan dampaknya pada laporan keuangan. Dengan asumsi ini adalah pembelian secara kredit. Di sini saya akan menjelaskan metode penilaian persediaan analisis ringkasan. Dengan penambahan contoh LIFO, kita dapat meninjau kembali analisis ringkasan yang disajikan dalam bab ini. Yang berdasarkan pada data berikut, ingat kembali bahwa contoh ini mengasumsikan prosedur inventaris berkala. Di sini ada gambarnya. Selanjutnya menunjukkan hasil perbandingan laba bersih penggunaan biaya rata-rata LIFO dan Vivo dan LIFO. Berikut ada gambarnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan materinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.